قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, ada komentar yang cukup menarik untuk kita tanggapi mengenai azan sholat Jumat, ya, di mana yang mengumandangkan itu 4 orang sekaligus kaum muslimin, ya. Dan ternyata bukan hanya terjadi di masjid yang ada di rumah dinas Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Ternyata kalau kita melihat komentar-komentar, ya banyak sekali masjid-masjid yang mengumandangkan azan dengan cara yang seperti itu, ya. Dan hujah mereka ya hanya beralasan ini kan nggak ada larangannya, lafaz azannya nggak dirubah. Ya memang itu dalihnya orang-orang yang gemar berbuat bid'ah. Ketika mereka ditegur nggak boleh mengamalkan apa yang mereka perbuat, mereka mengatakan ini kan nggak ada larangannya. Lah ibadah kok minta larangan? Ibadah itu minta perintahnya, jangan minta larangannya. Ada nggak perintahnya? Ada perintah kerjakan, nggak ada perintah nggak usah kerjakan, nggak usah mengada-ada. Kita cukup dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan mengada-ada. Kalau mengada-ada ya akhirnya muncul aliran-aliran sesat, ya. Coba ini komentar menarik nih kaum muslimin, ya. Pertama kali saya tahu 4 muazin khusus Jumat itu di NTB. Nah, ternyata di NTB juga ada kaum muslimin, ya. Setelah ada konten ini, saya coba browsing, ternyata banyak di keraton dan kesultanan di Indonesia. Ternyata ini upaya melawan Syiah yang datang kemudian, ya. Masjid-masjid 4 muazin ini dulunya gencar menceritakan 4 madhab agar terjalin kerukunan untuk semua penganut madhab yang berbeda, dan menceritakan 4 khulafaur rasyidin, yang mana kuping kaum Syiah sangat panas kalau mendengar penghormatan kepada para khalifah, sebab kaum Syiah pemuja Imam Ali tetapi sangat benci kepada khalifah lainnya. Jadi ini adalah gerakan keraton dan kesultanan dalam melawan Syiah secara halus tanpa ketegangan. Kalaulah memang kondisinya dulu seperti itu, artinya itu wasilah, ya. Artinya itu wasilah. Oke lah, itu hasil ijtihad mereka. Tapi itu wasilah usaha mereka untuk memerangi orang-orang Syiah, ya. Artinya itu wasilah, bukan ghoyah, bukan sekarang jadi amalan yang tetap, bukan untuk menjadi sebuah amaliyah, ya. Lah sekarang jadi amaliyah, artinya nggak relevan lagi untuk melawan orang-orang Syiah. Apalagi amaliyah-amaliyah Syiah itu sudah ya diamalkan oleh banyak kaum muslimin, ya. Bahkan diakui sendiri sama Pak Said Akil Siroj. Amaliyah-amaliyah yang dilakukan oleh orang-orang NU itu amaliyah dari Syiah. Perayaan Maulid, ya, ziarah kubur rame-rame ngalap barokah, itu kan tradisi Syiah, dan itu ya diungkapkan oleh orang Syiah sendiri gitu loh. Maulid Nabi pertama kali diadakan oleh Al-Mu'izz Lidinillah, Khalifah Fatimiyah, yang membangun khilafah di Mesir pada tahun 361 Hijriah, yang membangun kota Kairo, gubernurnya namanya Jauhar As-Sokli, yang membangun Al-Azhar yaitu Al-Mu'izz Al-Qahir Lidinillah. Jadi terus terang saja, nanti saya dikira Syiah nanti. Ini sejarah ini. Pertama kali yang mengadakan Maulid Nabi adalah khilafah Fatimiyah yang bermadhab Syiah di Kairo. Maulud bid'ah, orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Haul, orang Syiah yang pertama membawa haul dan dilanjutkan oleh NU. Tabarruk, berkah, ziarah kubur, tawassul, sholawatan rame-rame adalah semuanya tradisi Syiah yang juga dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tidak ada perbedaan dengan kiai-kiai. Mereka tawassul, mereka tabarruk, mereka kunut, mereka macam-macam. Saya sama dengan dia. Tapi saya Syiah, dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya bersaudara dengannya. Ya. Jadi itu bukan cara yang relevan lagi untuk melawan orang-orang Syiah. Kalau sekarang ini gerakan melawan Syiah itu dengan majelis taklim. Jelaskan pemahaman-pemahaman Syiah, ya.
Lah kalau sekarang dikatakan itu untuk melawan orang Syiah, ya mana orang tahu? Cuma sekedar azan 4 orang. Mana orang tahu itu untuk melawan Syiah? Ya kan nggak tahu. Itu sekarang sudah jadi amalia. Jadi itu amalia. Bukan lagi itu wasilah. Bukan lagi cara untuk membuat panas orang-orang Syiah. Itu bid'ah namanya. Ya sekarang kalau kemudian itu jadi sebuah amaliyah, apa bedanya dengan orang-orang Syiah? Orang Syiah banyak berbuat bid'ah. Sementara orang yang katanya melawan Syiah juga sama-sama berbuat bid'ah. Orang Syiah melakukan sesuatu yang mereka lakukan itu, yang mereka amalkan, mereka yakini, itu kebaikan. Ya sama dengan orang-orang yang azan satu waktu, 4 orang yang azan. Ya, mereka mengatakan apa? Ini kebaikan juga. Apa salahnya? Mana larangannya? Ya kalau tanya mana larangannya, ya nggak ada. Nggak ada. Di zaman Nabi Muhammad SAW nggak ada narkoboy. Ya. Tapi itu kan jelas. Ya, menurut pendapat para ulama, itu haram. Ya coba, mana larangannya? Nggak ada. Nabi Muhammad SAW nggak ada ngelarang itu. Nggak ada Nabi Muhammad SAW melarang anggur merah. Ya, nggak ada. Tua. Nggak ada Nabi Muhammad SAW ngelarang tua. Coba lihat. Ada hadis Nabi Muhammad SAW nyebut tua, anggur merah. Nggak ada. Tapi itu dikiaskan dengan khomer. Makanya kemudian diharamkan. Karena itu memabukkan. Ya kan seperti itu. Kalau kita tanya mana larangannya, ya nggak ada larangan. Ini repot kalau sudah seperti itu kaum muslimin. Ya. Dan sepertinya kalau dalilnya seperti itu, ya memang artinya apa yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi kemungkinan besar ya tidak akan dipermasalahkan oleh tokoh-tokoh agama. Ya, karena ya ada tokoh agama yang sampai sekarang masih mengamalkan yang seperti itu dan sepertinya tidak mereka permasalahkan. Ya, karena memang pelaku bid'ah seperti itu. Menurut mereka baik, nggak ada larangan, mereka buat-buat, mereka kerjakan. Sementara kalau menurut syariat Islam, ya ibadah itu hukumnya haram sebelum ada perintah. Ibadah apapun. Ya karena kita ini beribadah, bersyariat, beragama Islam ini aturannya wahyu. Kalau ada wahyu yang memerintahkan, kita kerjakan. Wahyu memerintahkan kita meninggalkan, kita tinggalkan. Kita menunggu wahyu. Ya. Menunggu dalil, ada nggak dalilnya? Apakah itu bentuknya ya fi'liyah, qauliyah, ataupun takririyah? Ya, kalau ada dalil yang seperti itu ya kita kerjakan. Yang jadi masalah itu nggak ada. Nabi nggak pernah memerintahkan, nggak pernah mengamalkan, dan Nabi Muhammad SAW nggak pernah melihat para sahabat melakukan yang seperti itu. Ya, jadi itu termasuk perkara bid'ah. Ya, dan jelas bid'ah itu dilarang di dalam syariat Islam. Ya, perkara orang yang masih mau tetap bersikukuh mempertahankan yang seperti itu ya terserah. Ya, kita hanya menyampaikan saja. Nggak ada paksaan kok ya. Dan perlu diketahui ya, ketika kami mengangkat masalah ini bukan berarti kami benci dengan Pak Deddy Mulyadi, pengen merendahkan Pak Deddy Mulyadi, pengen menjatuhkan Pak Deddy Mulyadi. Enggak. Kami tetap dukung program-program dari Pak Deddy Mulyadi, program-program yang positif, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kami tetap dukung. Boleh cek video-video kami sebelumnya. Ya, program-program Pak Deddy Mulyadi yang baik kita dukung. Kita ini objektif, ya. Kita pakai kaedah ungzur maqala wala tangzur man qala. Lihatlah apa yang dia katakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Begitu juga dengan amaliyah, ya. Lihat amaliyahnya, jangan lihat siapa yang mengamalkan. Ya, kalau amaliyahnya benar, ya artinya perbuatannya benar, kebijakannya benar, nggak bertentangan dengan syariat Islam, ya kita dukung, termasuk Pak Deddy Mulyadi. Kami dukung pengiriman anak-anak yang bermasalah ke barak TNI. Kami dukung. Ya, bagaimana kedermawanan Pak Deddy Mulyadi terhadap rakyatnya, masyarakatnya. Ya, bagaimana ada masyarakat yang orang tuanya jadi korban kemarin, ya, amunisinya TNI yang kedaluarsa itu, yang kemudian mereka terkena ledakan, ya. Pak Deddy Mulyadi siap menanggung biaya pendidikan anaknya sampai kuliah. Kami dukung yang seperti itu. Kami dukung. Tapi untuk perbuatan-perbuatan yang seperti ini, kami tidak mendukung.
Kami tidak mendukung. Dan selama Pak Deddy Mulyadi nggak mengajarkan ajaran-ajaran agama yang menyimpang dari syariat Islam, ya kalau untuk urusan itu amaliyah Pak Deddy Mulyadi sendiri ya terserah. Ya kami hanya mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan orang yang baik, yang memiliki pemahaman agama yang baik, yang bisa mengarahkan Pak Deddy Mulyadi. Karena kalau kami pribadi menilai memang Pak Deddy Mulyadi bukan tokoh agama. Terlepas ada yang mengatakan Pak Deddy pernah nyantri dan sebagainya, ya nggak ada urusan. Banyak orang yang sudah nyantri jadi kiai tapi sesat. Coba ya. Di video yang lain, Pak Deddy Mulyadi kan pernah mengungkapkan ada pesantren-pesantren yang kiai-kiainya menggagahi santriwatinya. Ya, guru-guru ngaji menggagahi muridnya. Artinya orang yang pernah nyantri sekalipun nggak jaminan dia paham agama, nggak jaminan pemahamannya bener. Itu ya. Jadi meskipun Pak Deddy Mulyadi dikatakan pernah nyantri, kalau melakukan hal yang seperti itu ya tetap salah kaum muslimin, tetap salah. Ya, tetap salah. Tapi sekali lagi ya, program-program dari Pak Deddy Mulyadi, kebaikan-kebaikan dari Pak Deddy Mulyadi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam kita dukung. Ya. Kita senang dengan kebijakan Pak Deddy Mulyadi mengirimkan anak ke barak TNI yang tadinya nggak sholat, mereka jadi sholat. Yang tadinya melawan orang tua, mereka menyesal sudah melawan orang tua. Hah? Kami apresiasi yang seperti itu, kami dukung. Dan masalah memilih pemimpin ini kaum muslimin, kita perlu paham. Orang milih pemimpin itu bukan milih guru ngaji. Ya. Mereka milih itu berdasarkan kinerjanya, bukan berdasarkan pemahaman agamanya. Tapi kalau milih guru ngaji, ya kita harus pilih pemahamannya, ya. Pilih pemahaman agamanya, bagus apa enggak, bener apa enggak. Gitu loh. Ya. Kalau kita terus terang saja kaum muslimin, kita objektif, ya. Apalagi menyikapi pemimpin seperti Pak Deddy Mulyadi kan pemimpin, bukan guru ngaji. Kalau guru ngaji ya jelas kita salah-salahkan. Ya kita nilai dari sisi bagaimana pemahaman agamanya. Tapi karena pemimpin yang dilihat orang, yang dinilai orang itu bukan pemahaman agamanya, tapi kinerjanya. Kinerjanya. Ya. Kalau di negeri kita ini ya karena menganut sistem demokrasi ya siapa saja boleh jadi pemimpin. Mau agama apa saja boleh jadi pemimpin. Ya boleh mendaftarkan untuk menjadi pemimpin. Nggak ada yang ngelarang. Itu kalau menurut undang-undang negara kita. Dan kami ya nggak mempermasalahkan itu. Ya. Ketika kami membahas tentang penyimpangan Pak Deddy Mulyadi, kami nggak ada mengatakan gubernur itu harus beragama Islam. Nggak ada. Nggak ada kan? Jadi komentar-komentar yang mengatakan memangnya kalau bertentangan dengan Islam, emangnya gubernur harus Islam? Apakah orang yang nggak Islam nggak boleh jadi gubernur? Kami nggak bahas arah ke sana. Ya, nggak bahas arah ke sana. Kami hanya menilai apa yang diamalkan, apa yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi. Kalau salah kita katakan salah, kalau benar kita katakan benar. Termasuk ya ritual-ritual Pak Deddy Mulyadi. Yang ritual dengan kereta kencana, yang dengan Nyi Roro Kidul. Ya, kami katakan itu salah. Meskipun hanya berkedok itu adat, itu budaya. Ya, itu salah, itu sudah melakukan ritual-ritual yang menjurus kepada keyakinan-keyakinan. Ada etikot-etikot tertentu ketika melakukan ritual-ritual tersebut, ya. Karena ada gerakan-gerakan khusus, ada ritual-ritual khusus, ya. Kalau nggak ada etikot, nggak ada keyakinan apapun, lagian ngapain melaksanakan yang seperti itu? Ya kan seperti itu, logikanya kan seperti itu kaum muslimin. Tapi lagi-lagi ya, alasannya kan yang seperti itu cuma adat, cuma budaya. Ya, dan lagi-lagi kalau alasannya adat, alasannya budaya, banyak tokoh-tokoh agama yang nggak mempermasalahkan yang seperti ini. Ya, ya kalau secara Islam bermasalah, nggak boleh. Adat budaya bertentangan dengan syariat Islam nggak boleh, harus ditinggalkan. Tapi kalau nggak bertentangan dengan syariat Islam, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau kami objektif saja kaum muslimin ya, objektif saja. Mana yang benar dari Pak Deddy Mulyadi, kita benarkan, kita katakan benar, mana yang salah, kita katakan salah. Ya karena kita bukan politikus. Kita bukan politikus, kita nggak pengen ngangkat Pak Deddy Mulyadi, nggak pengen jatuhkan Pak Deddy Mulyadi. Kita objektif saja. Beda dengan politikus. Kalau politikus itu menjadikan momen-momen yang seperti ini sebagai bahan untuk menjatuhkan Pak Deddy Mulyadi, menyerang Pak Deddy Mulyadi dari sisi agama,
menyebut Pak Deddy Mulyadi melakukan kesyirikan, menyebarkan kesyirikan dan sebagainya. Tapi tujuannya bukan untuk berdakwah. Ya, mereka menjelaskan tentang bab-bab yang seperti itu bukan untuk mendakwahi kaum muslimin supaya paham tentang bab kesyirikan. Tapi mereka menjelaskan yang seperti itu untuk menjatuhkan Pak Deddy Mulyadi. Ya. Ya karena apa? Karena yang seperti itu bukan hanya Pak Deddy Mulyadi saja. Coba ya di video sebelumnya kita sudah tampilkan ada penyembahan sapi, ya, kebo Kiai Slamet di Solo. Padahal di Solo itu basisnya Ba'alawi juga. Tapi ada nggak Ba'alawi mengkritisi yang seperti itu? Sampai sekarang juga aman-aman saja. Karena apa? Karena mereka berbicara tentang bab kesyirikan itu bukan untuk mendakwahkan supaya masyarakat paham akan bahaya kesyirikan, tapi hanya untuk menjatuhkan Pak Deddy Mulyadi. Ya, Bahar Smith, Rizik Syihab, ketika menyebut Pak Deddy Mulyadi pelaku kesyirikan akan menjadikan Purwakarta, menjadikan Jawa Barat kota kesyirikan kalau sampai jadi gubernur. Mereka niatnya menjatuhkan Pak Deddy Mulyadi saja, bukan untuk mendakwahkan supaya kaum muslimin meninggalkan kesyirikan. Buktinya mereka sendiri pelaku kesyirikan. Ya. Pak Deddy Mulyadi mengagungkan Nyi Roro Kidul, mengagungkan kereta kencana, dibuat ritual-ritual yang seperti itu. Sementara kalau Ba'alawi kuburan. Yang diagung-agungkan Ba'alawi kuburan. Kuburan mereka hias, mereka bangun sedemikian megahnya. Ya, di sana dijadikan tempat untuk minta-minta, dijadikan tempat untuk melakukan ritual-ritual ibadah. Apa bedanya sama Pak Deddy Mulyadi? Beda versi saja. Ya kan? Beda versi saja. Ya, gambar-gambar Habib dijadikan untuk ngalap barokah, minta-minta sama Habib. Berdoa pun mintanya sama Habib. Ada ajaran dari Hanif Alatos. Ya Umar Mukhtar, minta sama Allah, bukan sama Umar Mukhtar. Tapi Ba'alawi ngajarkan minta sama Umar Mukhtar, minta sama Umar bin Hafiz, minta sama Abdullah Al-Haddad. Bahkan sampai mati pun ketika ditanya man rabbuka man nabiyuka madinuka, dijawab Abdullah Al-Haddad, kata Ba'alawi. Coba. Ada satu orang lagi, ini orang sama di zaman Habib Abdullah Haddad, cinta sama Habib Abdullah Haddad. Ketika di dalam kubur, kemudian datang malaikat Munkar Nakir, saudaranya ngelihat di dalam mimpinya, artinya Pak ilham dari Allah Taala untuk tarbiyah buat kita nih orang-orang selanjutnya. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, man rabbuka? Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh, Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Hah? Apa bedanya kesyirikan yang dilakukan Deddy Mulyadi dengan Ba'alawi? Ya. Tapi karena mereka punya kepentingan politik, ya, akhirnya mereka menyerang lawan politiknya dengan narasi-narasi membawa syariat Islam. Jadi syariat Islam ini hanya dijadikan tunggangan saja, hanya dijadikan alat untuk menyerang lawan politik, bukan untuk berdakwah. Ya. Kalau kami bukan politik, kami menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh muazin, yang dilakukan di dalam video tersebut yang katanya di masjidnya Pak Deddy Mulyadi, ya, satu waktu sholat yang azan langsung 4, itu bid'ah, nggak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat pun nggak pernah. Jadi yang kita serang bukan personalnya, tapi amaliyahnya. Ya, begitu juga dengan kebaikan-kebaikan Pak Deddy Mulyadi. Ya, kalau dilakukan oleh yang lain, kita tetap juga apresiasi. Itu kebaikan. Yang jadi masalah, ya, pemimpin-pemimpin yang katanya Islam, ya, nggak ada yang seperti Pak Deddy Mulyadi. Itu loh, sekarang masalahnya itu. Coba kalau ada pemimpin yang membawa nama Islam ketika kampanye, kemudian kebijakan-kebijakan dia, kepemimpinan dia sama seperti Pak Deddy Mulyadi, tentu kami akan lebih apresiasi lagi, lebih hebat lagi. Ini baru mengamalkan syariat Islam yang benar, bukan cuma omong doang. Ya. Ini yang ngaku Islam, kampanye bawa-bawa syariat Islam, cuma Islam itu jadi tunggangan, jadi alat untuk ngeruk suara saja. Giliran jadi pemimpin, ya, kebijakannya nggak ada yang pro dengan syariat Islam. Sementara Pak Deddy Mulyadi, ya, meskipun dinilai bukan tokoh agama, pemahaman agamanya bermasalah, tapi kebijakan-kebijakannya nggak bertentangan dengan syariat Islam. Ya.
Ya kalau ada sedikit-sedikit Pak Deddy Mulyadi melakukan kesalahan ya wajar. Ya, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam ya wajar. Yang pertama dia bukan tokoh agama. Wajar melakukan kesalahan. Tugas orang-orang yang paham, tugas orang-orang yang dekat dengan Pak Deddy Mulyadi, paham agama, mengingatkan. Kan seperti itu. Ya, bukan menyerang, bukan menjatuhkan. Dan jangan pula pendukung Pak Deddy Mulyadi ketika mendapatkan kritikan dalam sisi kebijakan, amaliyah dari Pak Deddy Mulyadi yang bertentangan dengan syariat Islam, ya, kemudian ada yang kritik, yang mengkritik disebut menjatuhkan Pak Deddy Mulyadi. Enggak, sama sekali. Enggak, ya. Kami justru berharap ya Pak Deddy Mulyadi ini paham syariat Islam karena pemimpin seperti Pak Deddy Mulyadi ini baik. Kebijakan-kebijakannya baik. Ya. Kami berharap akan datang orang yang memberikan pemahaman-pemahaman yang baik kepada Pak Deddy Mulyadi. Pemahaman-pemahaman syariat Islam yang lurus. Ya. Sehingga ya Pak Deddy Mulyadi ini kinerjanya lebih baik lagi. Ya. Selain paham syariat Islam, ternyata syariat Islam pun diamalkan oleh Pak Deddy Mulyadi. Ya. Dan pemimpin yang seperti itu yang diidam-idamkan oleh mayoritas masyarakat kita. Ya. Masyarakat kita mayoritas Muslim. Ya. Jadi jangan sampai mayoritas Muslim punya pemimpin yang dinilai nggak paham syariat Islam, tapi justru kepemimpinannya, kebijakan-kebijakannya sesuai dengan syariat Islam. Justru pemimpin-pemimpin yang katanya Islam, kalau kampanye bawa identitas Islam, berkoar-koar bawa nama Islam, tapi ternyata kebijakan-kebijakannya tidak pro dengan syariat Islam, ya, bertentangan dengan syariat Islam. Ya, jadi untuk para netizen jangan berprasangka bahwa kami ingin menjatuhkan Deddy Mulyadi. Tidak sama sekali, ya. Justru kebaikan-kebaikan dari Pak Deddy Mulyadi kami apresiasi, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.